Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin, dan tak lupa untuk selalu mengucapkan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah beserta malaikatnya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, ucapkanlah salam, wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ketika kita melihat dari firman Allah tersebut, bahwasanya Allah beserta malaikatnya mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai hambanya, maka wajib bagi kita dan sudah selayaknya bagi kita untuk membaca sholawat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ, karena ini adalah sebuah perintah dari Allah beserta malaikatnya juga melakukannya, pasti di situ juga banyak khasiat ataupun banyak manfaat dan juga keajaiban yang kita dapatkan melalui wasilah membaca sholawat ini. Di video kali ini juga masih sama, saya akan membahas juga tentang keajaiban sholawat yang terjadi pada salah satu sahabat dan juga saudara kita yang bernama Mbak Arum. Sebelum saya menceritakan tentang keajaiban sholawat yang terjadi pada Mbak Arum, bagi teman-teman semuanya yang memiliki kisah ataupun memiliki cerita nyata tentang keajaiban sholawat, bisa menghubungi nomor WA saya atau bisa mend-DM saya pada Instagram Miss Aini Berbagi. Pada kesempatan kali ini yang saya ceritakan adalah kisah nyata yang terjadi pada salah satu sahabat dan juga saudara kita, yaitu Mbak Arum. Mbak Arum ini mendapatkan sebuah keajaiban dari sholawat, dan juga dia melakukan puasa Senin Kamis, kemudian tahajud, riyadhah, membaca surat Waqiah, Yasin, Muluk. Alhamdulillah, rezeki yang tidak disangka-sangka, yaitu anaknya ini mendapatkan uang sebesar 5 juta dari dosennya. Ceritanya adalah Mbak Arum ini memiliki 3 anak. Dan semuanya itu sudah berada di bangku kuliah. Yang namanya kita itu menyekolahkan anak ya, apalagi di bangku kuliah, tentu banyak sekali kebutuhan dan juga pengeluaran untuk biaya pendidikan mereka. Kita aja ketika anak kita di SD, SMP, itu juga sudah banyak ya pengeluarannya dari SPP ataupun yang lainnya. Tapi Mbak Arum ini lebih banyak lagi karena tiga-tiganya itu sudah mengenyam di bangku perkuliahan. Coba kita bayangkan, 1 semester kali 3 berapa? Umpama 1 semesternya itu 2 juta, kali 3 orang berarti 6 juta. Belum lagi kehidupan kesehariannya, belum lagi kalau kuliahnya jauh, pasti kos, makan, uang transport, banyak sekali. Dan di sini Mbak Arum ini pasrah sama Allah dan berdoa sama Allah. Ya Allah, Engkau telah memberikan saya putra, memberikan saya anak, pasti di situ ada rezekinya. Ketika saya menyekolahkan, pasti di situ ada jalan rezekinya. Mbak Arum ini percaya seperti itu. Dan nyatanya apa? Ketika Mbak Arum ini riyadhah membaca surat Waqiah, surat Yasin, surat Muluk, surat Ar-Rahman, dibarengi dengan memperbanyak sholawat, dan juga sholat tahajud, sholat duha, puasa. Alhamdulillah, ada aja jalannya ketika anak ini membutuhkan uang. Jadi ketika waktunya membayar SPP semesteran, ada aja rezeki yang datang. Dan yang ini membuat Mbak Arum ini menangis dan sangat terharu. Kalau itu terjadi sama saya pasti juga akan terharu dan menangis ya. Salah satu putranya itu
dia minta nomor rekening sama Mbak Arum. Mbak Arum ini, untuk apa loh nak? Nggak apa-apa ibu. Anaknya itu bilang seperti itu. Dan ternyata anaknya ini mentransfer 4 juta rupiah pada rekeningnya ibunya. Alhamdulillah itu bisa digunakan untuk membayar SPP. Jadi semuanya itu kan di luar nalar ya. Mbak Arum tidak pernah memikirkan anaknya itu akan mendapatkan uang sebanyak itu. Dan ternyata ketika ditanya, anaknya itu membantu penelitian dari dosennya dan mendapatkan uang 5 juta. 4 juta ditransfer ke ibunya, 1 juta dibuat pegangan dia. Masya Allah gitu ya. Kan nggak pernah menyangka gitu. Anaknya bisa menghasilkan uang segitu banyaknya, 5 juta. Kita aja dapat 100 ribu, 200 ribu, Masya Allah kita bersyukur. Apalagi dengan Mbak Arum ini, putranya mendapatkan uang sebanyak 5 juta. Dan itu semuanya tanpa dia sangka, tanpa dia pikir. Masya Allah. Itu tadi adalah cerita kisah nyata yang terjadi pada Mbak Arum dan sudah saya jelaskan secara sekilas. Untuk lebih jelasnya kita akan membaca bersama-sama WA-nya seperti apa. Kita baca bersama-sama. Ini ya, kita baca bersama-sama. Ini dari Mbak Arum. Assalamualaikum teman-teman, kita semuanya disapa. Waalaikumsalam. Mau cerita sedikit tentang riadohku. Entah ini cerita yang keberapa, tidak apa-apa ya berbagi cerita. Semoga ini bisa memotivasi kita semuanya untuk lebih meningkatkan ibadah, terutama membaca sholawat dan riadoh yang lainnya. Amin. Ini entah keajaiban yang keberapa. Yang jelas, dah banyak banget aku merasakan keajaiban dari riadoh yang aku jalani. Dari hati yang merasa selalu tenang, damai, dan qanaah, meskipun secara materi atau uang cuma pas-pasan. Ini juga luar biasa ya. Ketika kita itu riadoh, ketika kita itu memperbanyak membaca sholawat, hati kita itu benar-benar tenang. Jadi dengan ketenangan hati kita bisa berpikir jernih, bisa melakukan tindakan apa yang akan kita lakukan. Kemudian mbaknya bilang, tapi alhamdulillah karena ada rasanya qanaah itu semua jadi tercukupi. Dengan adanya ketenangan, qanaah, kita semuanya merasa tercukupi walaupun kita dalam keadaan pas-pasan atau bahkan kita merasa kurang gitu ya. Harus membayar ini itu tapi belum ada uangnya. Dengan adanya ketenangan, qanaah, kita merasa itu lebih enjoy dalam menikmati hidup ini. Alhamdulillah banget pokoknya. Mbaknya itu bilang seperti itu. Ini kemarin sore anakku tiba-tiba WA, ibu punya nomor rekening BRI enggak? Anaknya tiba-tiba WA seperti itu, ibu punya rekening BRI enggak? Ada mas, emang kenapa? Aku jawab gitu. Terus aku bilang, alhamdulillah aku ada rezeki dan aku takut pegang uang bu, titip ini ya bu. Anaknya bilang seperti itu. Dia mendapatkan rezeki dan mau dititipkan ke rekeningnya ibunya karena takut membawa uang banyak. Buat agan bayar semesteran besok bu. Masya Allah ini ya. Jadi dia itu mendapatkan uang tidak untuk berfoya-foya. Padahal kalau anaknya itu mau ya, dia berfoya-foya tidak bilang ke ibunya kalau mendapatkan uang. Tapi Masya Allah ibunya diberikan ketenangan, keberkahan. Anaknya juga diberikan anak yang soleh-solehah. Masya Allah. Jadi dia gunakan untuk membayar semesteran atau membayar SPP. Aku nggak banyak tanya jumlahnya berapa. Kemudian aku jawab. Jadi ibunya tidak bertanya jumlahnya berapa. Yang penting dikasih aja nomor rekeningnya. Alhamdulillah iya mas, nanti tak kasih rekeningnya ibu ya. Ibunya bilang gitu. Jujur, emang akhir ini aku dalam berdoa salah satunya untuk selalu minta keberkahan rezeki. Jadi ibunya tiap hari itu berdoa minta untuk keberkahan rezeki. Untuk anak-anakku biar bisa membayar biaya kuliah ketiga anakku. Masya Allah ya, punya 3 anak yang semuanya kuliah. Dan pasti itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Terutama ketika semesteran gitu ya. Semesteran atau awal masuk, Masya Allah itu banyak. Tahu kan kalau semesteran itu harus banyak dalam waktu, harus bayar dalam waktu yang bersamaan. Ya Masya Allah kalau dipikir mungkin bisa stres gitu. Tapi aku pernah mikir bagaimana nantinya. Saya hanya selalu berpikir, aku punya Allah.
Masya Allah, ibunya ini benar-benar pasrah ya. Saya yakin saya punya Allah. Dan hanya berharap meminta sama Allah. Karena aku yakin Allah ciptakan hambanya sudah sedemikian perfectnya. Sampai dengan urusan rezekinya. Begitu juga untuk anak-anakku, setiap anak punya rezeki masing-masing. Masya Allah itu ya. Betapa ibunya ini, Mbak Arum ini pasrah. Allah itu pasti akan memberikan rezeki pada setiap orang. Terutama juga pada anaknya. Dia bilang seperti itu. Tugas kita hanya berikhtiar, ikhlas, dan bertawakal. Dengan begitu, pikiran dan hati jadi tenang. Gak kemerungsung atau gak bingung kalau gitu. Bismillah, saya ikhtiar semaksimal mungkin. Karena setelahnya pasrahkan sama Allah. Mbaknya bilang gitu. Kita ikhtiar, kita bekerja semaksimal mungkin. Tapi setelahnya pasrahkan semuanya pada Allah. Masya Allah. Kemudian, karena Allah yang lebih tahu kapan waktunya ngasih untuk hambanya. Ini loh ya yang sering saya bilang. Allah itu maha tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Kemudian terusnya, alhamdulillah setelah aku kasih rekening semalam, anakku transfer. Sorenya minta rekening, malamnya transfer 4 juta rupiah. Masya Allah, kaget ya. Anak yang biasanya minta ini, minta itu sama ibunya karena masih kuliah, belum bekerja. Tiba-tiba mentransfer uang 4 juta rupiah. Masya Allah. Alhamdulillah aku tidak menyangka Allah akan kasih sebanyak itu sama anakku. Anak bilang, ibu ini saya dikasih 5 juta. Karena kemarin bantuin dosennya ngerjain tugas-tugasnya. Jadi dosennya itu punya tugas, dibantu dan dikasih fee-nya ya. Dikasih, maksudnya dikasih uang gitu, dikasih uang saku 5 juta. Yang 4 juta saya transfer ke ibu dan 1 juta buat pegangan saya. Ini Masya Allah ya, anaknya benar-benar jujur ya, benar-benar solehah. Kemudian sambil balesi chat, air mataku ngalir deras. Kalau saya juga sangat terharu, pasti terketuk hatinya ya. Kita nggak pernah kan memaksa anak, kamu harus bekerja sambil kuliah, nggak pernah. Tapi nyatanya anaknya ini benar-benar solehah, benar-benar solehah, benar-benar jujur. Mendapat uang segitu banyaknya tidak digunakan untuk foya-foya, tapi ditransfer untuk membayar SPP. Ini benar-benar luar biasa. Karena aku merasa Allah sangat sayang sama hambanya, selalu mendengar keluh kesahnya dan selalu mengabulkan setiap hajat-hajat hambanya. Ini saya benar-benar pengen nangis ya Allah. Allah begitu sayang kepada hambanya. Melalui keluh kesahnya disampaikan, Allah mendengar dengan keluh kesah tersebut. Kalau ditanya riyadhah yang mana yang bisa cepat terkabul, aku nggak bisa jawab. Karena aku riyadhah udah lillahi ta'ala saja. Masya Allah, ini benar-benar ibunya benar-benar ikhlas ya. Gak mikir nanti dikabulkan kapan-kapan, gak pernah mikirin itu. Dalam hatiku, aku harus selalu ningkatin ibadahku. Masya Allah, ibunya ini bilang dalam hatiku aku harus meningkatkan ibadah. Entah dikabulkan apa enggak, itu urusan Allah, benar-benar pasrah. Kemudian, aku riyadhah surat Waqiah, Yasin, Ar-Rahman. Dia bilang seperti itu setiap subuh, asar, maghrib, dan setelah isya. Puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid'ah, sholat duha 12 rakaat, tahajud, dan sedekah subuh. Masya Allah, ini banyak sekali amalan dan riyadhahnya ya. Selain surat Waqiah, Yasin, Muluk, Ar-Rahman, beliau juga riyadhah membaca sholawat, kemudian membaca sholat tahajud, sholat duha, sama sedekah subuh. Alhamdulillah karena dahlillah jalanin semua itu udah ringan dan nyaman. Karena sudah terbiasa udah ringan dan nyaman. Kalau ada yang terlewat satu saja riyadhahnya, hati dan hidup jadi kayak orang bingung, hampa, kayak ada yang hilang gitu. Karena sudah menjadi kebiasaan ya, kalau belum selesai kok aku masih belum ya mengerjakan, merasa bingung gitu. Dan pastinya juga selalu berdoa untuk dimudahkan dalam beribadah. Semoga bisa istiqomah terus dalam kebaikan dan ketaatan sampai ajal datang kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, Masya Allah ya, itu ceritanya dari Mbak Arum yang benar-benar riyadhah dengan banyaknya riyadhah puasa Senin Kamis, sholat tahajud, sedekah subuh, membaca sholawat, kemudian
selalu menjalankan semua amal ibadah dan selalu berusaha meningkatkan. Alhamdulillah, apa yang dikeluh kesahkan Allah bantu, dan Allah sangat sayang kepada hambanya yang benar-benar sudah berusaha dan benar-benar sudah bertawakal atas semuanya. Dari cerita ini saya sedikit mengambil hikmah, karena tadi sebelumnya ketika membaca cerita saya langsung memberikan tanggapan gitu ya. Yang terpenting bagi kita adalah jangan lupakan Allah dimanapun berada, jangan sampai kita melupakan Allah. Selalu tingkatkan ibadah, selalu istiqomah dalam menjalankan semua riyadhah, baik itu riyadhah sholawat, surat waqiah, surat yasin, surat mulk, surat ar-rahman, kemudian puasa Senin Kamis, sedekah subuh. Usahakanlah untuk meningkatkan dan terus meningkatkan amal ibadah tersebut. Dan dari kisah Mbak ini tadi benar-benar merasa bahwasanya apa yang dia lakukan itu hanyalah untuk Allah tanpa imbalan apapun. Dan dia yakin bahwasanya Allah itu maha mengetahui, entah kapan, entah bagaimana caranya, Mbak Arum ini yakin bahwasanya Allah akan memberikan yang terbaik bagi Mbak Arum ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya, memotivasi kita untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita, menjalankan semua aktivitas kita dengan sebaik mungkin, dan selalu berusaha, bertawakal, berdoa, berselawat, dan semuanya pasrahkan sama Allah, karena Allah maha mengetahui mana yang terbaik bagi hambanya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.